Halo Smart People, selamat pagi. Kali ini kita kembali lagi di channel yang paling mengedukatif se-alam semesta. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana obat itu dirancang untuk menjadi tablet yang lepas lambat, lepas cepat, bahkan lepas tanpa arah dan tujuan. Biasalah. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita belajar bersama. Tak peduli kalian penasaran atau tidak, yang penting kita lihat aja, oke? 1, 2, 3, let's go. Oke, jadi ini anggota kelompok kita semua. Nanti akan kita bacakan satu-satu ya. Karena kalau nggak gitu nanti suaraku habis, guys. Oke, kita mulai. Yang pertama ada pendahuluan. Aceclofenac adalah obat antiinflamasi non-steroid yang dipertimbangkan menjadi obat lini pertama dalam pengobatan simptomatik reumatoid artritis, osteoartritis, dan spondilitis. Aceclofenac adalah turunan terbaru dari diclofenac dengan gastrointestinal komplikasi rendah, waktu paruh biologis yang pendek, dan pemberian dosis frekuensi lebih dari 1 per hari membuat aceclofenac menjadi kandidat yang ideal untuk sustained release. Next. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan matriks pelepasan sustained release tablet menggunakan bahan matriks hidrofilik seperti HPMC K15 dan HPMC K100 bersama dengan obat dalam proporsi yang bervariasi menurut metode granulasi basah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini adalah aceclofenac, hidroksipropil metiselulosa K100 dan K15, laktosa, mannitol, EVPK30, magnesium stearat, talk, dan aerosil. Berikut merupakan metode sifat mikromeretik, gerus obat, dan bahan tambahan dengan molekyul kering sudut diam aceclofenac menggunakan corong tetap, lalu hitung sudut diam, derajat kompresi, dan rasio Hausner. Untuk studi kompatibilitas eksipien obat, spektrofotometri inframerah atau IR dilakukan dengan menggunakan FTIR spektrofotometer. Prosedur tersebut terdiri dari pendispersian sampel dalam teknik pellet KBR dan spektrumnya dicatat dalam rentang panjang gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat min 1. Untuk preparasi tabletnya, siapkan tablet aceclofenac, laktosa, mannitol, dan HPMC K100. Kemudian tambahkan polivinil pyrrolidone 2,8% sebagai pengikat, magnesium stearat 2,8% dan talc 1,8% sebagai lubrikan sebelum kompresi. Formulasi tablet dilakukan dengan granulasi basah dan dilewatkan saringan nomor 24. Semua bahan dicampurkan secara merata dan zat pengikat ditambahkan secara perlahan. Setelah tercampur, massa diayak melewati saringan nomor 16 dan dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 45 menit. Granul yang sudah kering dicampur talc dan magnesium stearat. Kemudian dikompresi menggunakan mesin kompresi tablet mini Spers. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Indah. Evaluasi sifat fisik tablet matriks. Semua tablet matriks yang disiapkan dievaluasi keseragamannya, berat, dan konten obat sesuai dengan IP. Studi pembubaran, media pelarutan disimpan penanas air yang dikontrol secara termostatis dipertahankan pada suhu 37 kurang lebih 37 0,5 derajat Celcius. Pada interval tertentu, 5 mili sampel ditarik dan dianalisis secara spektrofotometri pada 274
nanometer untuk pelepasan obat. Pada setiap kali penarikan 5 ml media segar yang sesuai diganti ke dalam pelarutan labu nomor 6, 10, dan 12. Perlakuan kinetik dari data disolusi. Untuk menggambarkan kinetika antara 0. Urutan pertama Debussy dan Rosemeyer. Model PEPLAS yang dipasang pada data disolusi formulasi terpilih menggunakan analisis regresi linier. Studi stabilitas dipercepat dilakukan untuk mengamati pengaruh suhu dan kelembapan relatif pada formulasi yang dipilih dan dengan menjaga suhu di 40 derajat Celcius sampai 2 derajat Celcius. Dalam polietilen kepadatan tinggi yang kedap udara botol selama 3 bulan pada RH 75 kurang lebih 5%. In vitro, karakteristik disolusi in vitro, semua formulasi menunjukkan obat yang sangat rendah, rilis dalam 0,1 NH. Klarasi sangat rendah pada formulasi pH. Dengan lebih jumlah HPMC, memberikan rilis 100% dalam jam keempat. Saat meningkat, rasio polimer dalam pelepasan S2 melambat. Pada kombinasi HPMC K15 dan HPMC K100 di F3 dan F4, rilis yang lebih baik. Jika hanya HPMC K100 digunakan pada F5 sampai F8 di atas 90% dicapai pada akhir jam ke-24, sehingga sesuai dengan semua batasan pelepasan dan pemberian 95,72% dalam 24 jam. Oleh karena itu, formulasi 8 dipilih sebagai formulasi yang terbaik. Studi tantangan pH pH 6,8, pelepasan obat lebih cepat masuk buffer fosfat dari medium HCl 0,1 M. Bentuk pada laju disolusi untuk formulasi dari data yang diperoleh diketahui bahwa tingkat pelepasan obat 12/32 tablet cembung BI menunjukkan pelepasan maksimum 12/32 daftar tablet miring awalnya cepat tetapi melambat. Dalam kasus tablet cekung sedalam 12/32 laju pelepasan obat diperlambat turun. Pengaruh kekerasan pada laju disolusi untuk formula depan. Laju pelepasan obat dalam kasus kekerasan 6-7 kg per cm lambat. Ini perbandingan dengan kekerasan 5-6 kg per cm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pelepasan obat. Pelepasan obat ini ada studi stabilitasnya. Hasil studi percepatan stabilitas yang dilakukan sesuai pedoman ICH menunjukkan bahwa tablet tidak menunjukkan adanya perubahan fisik seperti perubahan warna, kerapuhan, dan kekerasan, sifat esai dan disolusi selama masa studi. Yang kedua, studi mekanisme kinetik pelepasan obat, pelepasan dari matrik hidrofilik. Perlakuan kinetik formula terpilih F8 yang menunjukkan nilai R2-nya 0,991 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa pelepasan obat mengikuti kinetika order 0. Nilai kemiringan formulasi terpilih F8 untuk model difusi, Rosemeyer dan PEPA
adalah kurang dari 1, yaitu 0,6168, dan menunjukkan sebagai mekanisme pelepasan obat melalui membran polimerik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini merupakan hasil dan pembahasan Micrometric Properties. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan baku aseklofenak menunjukkan daya alir yang cukup baik dengan nilai sudut diam berkisar antara 32,25 derajat hingga 33,45 derajat. Semua granul tiap gempa menunjukkan kemampuan alir yang cukup hingga baik dengan nilai sudut diam mulai dari 25,62 derajat hingga 29,56. Hal ini menunjukkan bahwa semua campuran formulasi memiliki karakteristik aliran dan laju aliran yang lebih baik daripada bahan bakunya. Tingkat kompresi merupakan karakteristik dari kemampuan kompresi butiran, dan hasil yang diperoleh menunjukkan kemampuan kompresi granul yang baik. Drug Exhibition Compatibility Studies, studi kompatibilitas eksibisien obat dilakukan dengan spektrofotometer IR. Spektrum IR aseklofenak murni dan polimernya menunjukkan tidak ada interaksi antara obat dan polimer. Berikut akan dijelaskan teman saya. Oke, jadi kesimpulannya. Nah, penelitian ini tadi itu dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi gitu loh, tablet lepas lambat aklofenak. Nah, menggunakan polimer kelas HPMC sebagai zat penghambat ataupun kayak sebagai untuk polimernya gitu. Nah, dari hasil dan pembahasannya itu disimpulkan bahwa formulasi tablet lepas lambat aklofenak ini yang mengandung HPMC K100, manitol, dan laktosa yang diambil sebagai formulasi tablet lepas lambat itu dioptimalkan untuk rilis 24 jam karena itu semua memenuhi persyaratan lepas lambatnya. Jadi pas ya, begitu. Nah, seperti itu tadilah video penjelasannya. Gimana? Sudah paham? Atau bahkan ada perlu yang ditanyakan? Nggak apa-apa. Tulis saja di kolom komen. Nanti kita bantu jawab. Jangan lupa like, comment, and share. Karepmu subscribe yuk Kak Wopo. Kak Wopo. Oh my god! Oke, sampai jumpa di video-video mengedukatif selanjutnya. Bye-bye.